Kita selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk dalam sesi yang terakhir, hari ke-7. Dalam judul Warisan Kekudusan. Ini semuanya dalam panduan Romo David Michael ya. Jadi kemarin kita telah mendengar tentang banyaknya penderitaan pribadi Pier Giorgio, mulai dari pernikahan orang tuanya yang gagal hingga kepindahan saudara perempuannya, hingga meninggalkan gadis yang dicintainya, hingga menerima pekerjaan yang tidak diinginkannya. Dalam sesi terakhir hari ini, kita pelajari tentang warisan abadi Pier Giorgio dan bagaimana imannya terus menginspirasi umat Kristen di seluruh dunia saat ini. Hari ini kita akan mendengar tentang cara tragis hidupnya berakhir, tetapi juga terinspirasi oleh warisannya dan pengabdiannya yang berkelanjutan kepada pria yang luar biasa ini. Mari kita mulai. Pada musim panas tahun 1925, Pier Giorgio hampir menyelesaikan kuliahnya dan akan segera lulus. Ia harus menyelesaikan satu ujian terakhir di bulan Juli. Dan kemudian, ia akan pergi ke Roma untuk merayakan jubileum di akhir musim panas itu. Namun, pada hari terakhir bulan Juni, Pier Giorgio jatuh sakit, kehilangan nafsu makan, dan menderita sakit kepala migren. Keesokan paginya, pembantunya memeriksanya ketika ia tidak bangun tepat pada waktunya. Dalam keadaan pucat dan kurus, Pier Giorgio merasa sulit bergerak. Namun, ia tetap tekun dan berhasil belajar. Sepanjang hari, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi teman-temannya. Seorang teman memperhatikan rasa sakitnya, tetapi Pier Giorgio Frassati meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Sambil menambahkan, jika Tuhan memanggilku, aku akan dengan senang hati menurutinya. Malam itu, ia menolak undangan untuk berlayar bersama teman-temannya, minum aspirin, dan langsung tidur tanpa makan malam. Pada saat yang sama, nenek Pier Giorgio yang berusia 90 tahun sakit parah dan tampaknya sudah hampir meninggal. Tentu saja semua orang di rumah memperhatikan kondisinya. Mereka berasumsi Pier Giorgio hanya terkena flu dan akan segera membaik. Pada tanggal 1 Juli, neneknya meninggal dunia. Ketika tiba saatnya pemakaman, Pier Giorgio tidak dapat hadir karena kekhawatiran mereka terhadap neneknya. Tidak seorang pun memperhatikan kondisi Pier Giorgio yang semakin memburuk. Akhirnya mereka memperhatikan dan ibunya memanggil dokter keluarga mereka. Selama pemeriksaan, dokter meminta Pier Giorgio untuk berdiri. Namun, dia tidak bisa bergerak.
Diagnosis dokter itu mengerikan dan meyakinkan bahwa Pier Giorgio menderita polio. Sesuatu yang kemungkinan besar dideritanya saat melayani orang-orang miskin. Kelumpuhan telah menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya dan kematiannya pun segera mendekat. Keluarga itu bergegas menyelamatkannya. Saat itu, vaksin polio belum ditemukan. Serum yang mungkin dapat menyelamatkan hidupnya tersedia tetapi sangat langka. Dan dosis terdekat ada di Institut Pasteur di Paris. Seorang teman keluarga menawarkan untuk terbang ke sana untuk mendapatkan obatnya. Tetapi badai petir menunda penerbangannya secara signifikan. Karena kondisi Pier Giorgio semakin memburuk, mereka memanggil seorang imam. Pier Giorgio dapat pergi, mengaku dosa, dan menerima ekaristi. Imam itu kemudian bertanya kepadanya, Giorgio, bagaimana jika nenekmu memanggilmu untuk bergabung dengannya di surga? Tanpa ragu, ia menjawab, saya akan senang. Lalu ia menambahkan, tetapi bagaimana dengan ayah dan ibunya? Di saat-saat terakhirnya, seperti sepanjang hidupnya, Pier Giorgio masih memikirkan orang lain. Ia kemudian meminta saudarinya untuk membawakannya sekotak obat, polis asuransi, dan selembar kertas untuk menulis. Dengan tangan yang gemetar, ia menulis instruksi untuk disampaikan kepada Converso, seorang pria yang sakit selama ini yang ia rawat. Selama hari-hari terakhir itu, sahabat Pier Giorgio, Suster Micheline, juga berada di samping tempat tidurnya. Karena napasnya semakin sesak, ia meminta saudarinya, tolong bantu saya membuatkan tanda salib. Saudarinya memegang tangannya dan membantunya membuat tanda imannya. Pada pukul 4 pagi tanggal 4 Juli tahun 1925, ia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Maukah engkau mengampuni saya, Tuhan? Ya Tuhan, ampuni aku. Pada tanggal 6 Juli, teman-teman dan orang-orang terkasih berkumpul bersama untuk menghadiri pemakamannya. Di dalam gereja, banyak tokoh-tokoh terkemuka dalam politik, keuangan, dan jurnalisme datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada putra Alfredo Frassati. Tetapi di luar gereja, kerumunan besar juga berkumpul, sangat berbeda dari yang ada di dalam gereja. Mereka adalah para pekerja dari kawasan industri kota, serta para pengangguran, orang miskin, dan para tunawisma yang telah dilayani dengan tekun oleh Pier Giorgio sepanjang hidupnya. Mereka semua datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pria yang telah dengan berani datang membantu mereka dengan cara-cara yang tersembunyi dan tidak diketahui berkali-kali.
Untuk mengenang kepergiannya, surat kabar sosialis yang tidak menyukai Katolikisme menulis, dia, Pier Giorgio, mengasihi orang miskin dan yang rendah hati. Dia berjalan di tengah-tengah mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dia mencari mereka di tempat-tempat terjauh di kota, menaiki tangga mereka yang gelap dan sempit, masuk ke loteng mereka yang suram dan menyedihkan, membawa serta roti yang memulihkan tubuh mereka dan kata-kata yang menghibur jiwa mereka. Semua itu diambil dari kantongnya sendiri dan dari hatinya untuk orang lain. Ia dilahirkan untuk memberi dan bukan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Ia adalah seorang Kristen dalam iman dan perbuatan. Selama berhari-hari setelah kematian Pier Giorgio, orang-orang sakit dan miskin terkejut mengetahui bahwa ia adalah putra dari keluarga yang sangat berpengaruh. Di sisi lain, Alfredo dan Adele, orang tuanya, terkejut menerima cerita demi cerita tentang dampak putra mereka terhadap begitu banyak orang. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa besarnya kasih dan kesucian putranya. Ketika orang tuanya menghadapi pernikahan yang hancur dan apa yang tampak seperti perpisahan yang tidak terelakkan, mereka merenungkan kesaktian putra mereka dan apa yang benar-benar penting di dalam hidup mereka. Segera setelah kematiannya, Alfredo dan Adele memutuskan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Alfredo juga kembali ke iman Katoliknya dan mengaitkan pertobatannya dengan putranya. Hanya 7 tahun setelah kematian Pier Giorgio, proses kanonisasi Pier Giorgio dimulai. Banyak kisah tentang kehidupan berbudi luhur Pier Giorgio dan mujizat yang dikaitkan dengan perantaraannya didokumentasikan oleh gereja. Ketika mereka membuka makamnya untuk memindahkannya ke katedral di Turin, mereka menemukan tubuhnya sepenuhnya utuh dan secara ajaib tidak rusak. Kemudian pada tahun 1990 pada tanggal 20 Mei, Paus Johannes Paulus II membeatifikasi Pier Giorgio Frassati secara resmi, mengakuinya sebagai beato dan menjadikannya sebagai teladan bagi kaum muda. Dalam homilinya, Paus Johannes Paulus II menggambarkan Pier Giorgio sebagai orang yang mengikuti sabda bahagia dan Rasul Kristus yang penuh sukacita. Paus menekankan komitmen Pier Giorgio kepada orang miskin, kehidupan doanya yang mendalam, dan integrasi imannya ke dalam setiap aspek kehidupannya. Tahun lalu, Kardinal Marcello Semeraro, prefek kongregasi dari urusan orang kudus, mengumumkan bahwa Pier Giorgio dapat dinyatakan sebagai orang kudus pada tahun jubileu mendatang, yaitu pada tahun 2025. Ingatkah Anda bagaimana tahun 1925?
Pier Giorgio memiliki rencana besar untuk merayakan tahun jubileum di Roma, tetapi tidak pernah dapat melakukannya. Nah, 100 tahun kemudian, sepertinya dia akan tiba di Roma selama tahun suci gereja dan menjadi alasan untuk perayaannya. Mari kita menutup sesi terakhir minggu ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita saat kita mempersiapkan doa bersama untuk terakhir kalinya. Renungan 2 tahun sebelum kematian Pier Giorgio, pergi ke pemakaman seorang mahasiswa. Setelah itu dia merenungkan kenyataan kematian dalam sebuah surat kepada temannya Tonino Hilani. Dia menulis, saya merenungkan fakta bahwa beberapa tahun dari sekarang saya juga akan berada dalam keadaan itu. Namun, balik tubuh fisik ada jiwa yang kepadanya kita harus mendedikasikan semua upaya kita, sehingga kita berdiri di hadapan Hakim Agung tanpa kesalahan. Atau setidaknya sedikit kesalahan. Dengan cara ini, setelah beberapa tahun di api penyucian, kita akan mencapai kedamaian abadi. Namun, bagaimana kita dapat mempersiapkan langkah besar ini dan kapan itu akan datang? Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang untuk menjemput kita, adalah bijaksana untuk mempersiapkan diri kita setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita. Oleh karena itu, mulai sekarang saya akan mencoba melakukan sesuatu setiap hari untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, sehingga ketika kematian akhirnya datang, saya tidak akan terperangkap dalam keadaan tidak siap. Mari kita luangkan waktu untuk memikirkan tentang kefanaan kita sendiri dan bagaimana kita akan berdiri di hadapan Hakim Agung suatu hari nanti. Apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri sekarang? Saat kita mengikuti dan mengalami kehidupan Pier Giorgio Frassati selama beberapa hari terakhir ini, apa yang menonjol bagi kita? Apa saja yang kita peroleh? Aspek apa dari kekudusan dan kebajikannya yang dapat kita tiru dalam hidup kita sendiri? Kita akan mengakhiri waktu kita sekarang dan mari kita berdoa dalam doa penutupan kita bersama yang diajarkan oleh Pier Giorgio. Bapa Surgawi, berikanlah aku keberanian untuk berjuang demi tujuan tertinggi, untuk menghindari setiap godaan, untuk menjadi biasa-biasa saja. Mampukanlah aku untuk bercita-cita mencapai kebesaran, seperti yang dilakukan Pier Giorgio, dan untuk membuka hatiku dengan sukacita terhadap panggilan-Mu menuju kekudusan. Bebaskanlah aku dari rasa takut gagal. Aku ingin Tuhan bersatu denganmu, dengan teguh dan selamanya. Berikanlah kepadaku rahmat yang aku mohon, melalui perantaraan Pier Giorgio, melalui jasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beato Pier Giorgio Frassati, doakanlah kami.
Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kepada Ibu Meria.